Selamat pagi untuk anak-anak Bapak. Sekarang kita melanjutkan materi pembelajaran kita pada mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perencanaan interior gedung kelas 11 DPIB. Dengan materi yang kita bahas saat ini adalah memahami prinsip desain interior. Untuk lebih jelasnya, kita masuk pada materinya. Yang pertama yang kita bahas adalah prinsip-prinsip desain sebagai elemen komposisi bentuk atau desain. Apa sajakah prinsip-prinsip desain sebagai elemen komposisi bentuk atau desain? Yang pertama adalah keseimbangan. Sebelum jauh kita masuk mengenai keseimbangan, pertama secara garis besarnya bahwa keseimbangan kualitas nyata dari setiap objek di mana perhatian visual dari dua bagian pada dua sisi dari pusat keseimbangan atau pusat perhatian adalah sama. Jadi dua bagian dan dua sisi juga memiliki keseimbangan atau sama. Itu maksudnya dari keseimbangan. Berikut salah satu contoh dari keseimbangan. Di gambar ini ada sebuah alat ukur timbangan, di mana di sini untuk mengukur apakah beban yang ada di atasnya berat sebelah atau tidak. Jadi ketika kita memberikan satu beban di atasnya yang memiliki beban berat jenis yang sama, maka otomatis itu akan seimbang. Tetapi kalau tidak sama ukurannya beratnya, maka tidak terjadi yang namanya seimbang. Kemudian ini gambar yang kedua. Di gambar yang kedua ini merupakan salah satu contoh di mana ada sebuah balok yang bentangannya panjang, kemudian ada beban yang ada di atasnya, ukuran yang sama dan bentuk yang sama dan juga berat jenis yang sama, sehingga ini berimbang. Jadi itulah contoh dari gambar keseimbangan. Kemudian selanjutnya, di dalam keseimbangan ada tiga jenis dalam komposisi. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah keseimbangan formal atau simetri. Maksudnya di sini keseimbangan formal atau simetri yaitu penataan elemen atau unsur-unsur desain yang menggunakan pola neraca visual yang sama berat. Jadi dia memiliki sama berat. Berikut salah satu contoh gambarnya. Ini salah satu contoh gambar keseimbangan formal simetri. Dia memiliki elemen yang sama dan juga ukuran dan bentuk yang sama. Kemudian yang kedua adalah keseimbangan informal atau sering disebut dengan asimetri. Maksudnya di situ adalah keseimbangan aktif. Keseimbangan ini sering dikatakan keseimbangan informal atau asimetri. Keseimbangan ini lebih bebas dari keseimbangan simetri karena pengaturannya adalah sembarang dan tidak kaku. Jadi berbeda dengan simetri tadi, kalau asimetri ini dia bisa sembarang dan juga tidak kaku. Lalu bagaimana contohnya dari keseimbangan informal ini atau asimetri ini? Berikut salah satu gambar contoh dari keseimbangan informal. Ini salah satu contoh gambar keseimbangan asimetri. Dia sembarang dan tidak kaku. Kemudian yang ketiga adalah keseimbangan radial. Maksudnya di sini keseimbangan radial adalah simetri yang mengelilingi suatu titik pusat. Semua elemen desain mengelilingi titik pusat. Jadi di keseimbangan radial ini dia berpatokan terhadap titik pusat. Lalu bagaimana contoh gambarnya? Berikut salah satu contoh gambar dari keseimbangan radial atau simetri radial nomor 1. Jadi semua yang digambar itu dia berpatokan terhadap titik pusatnya. Selanjutnya adalah prinsip dalam desain. Yang kedua adalah irama. Yang dimaksud dengan irama ialah elemen desain yang dapat mengunggah emosi perasaan yang terdalam. Dalam rancangan, irama merupakan perekat
yang menyatukan unsur-unsur masing-masing menjadi satu kesatuan. Jadi perlu kita garis bawahi di situ adalah menyatukan unsur-unsur masing-masing menjadi satu kesatuan. Jadi dari berbagai macam-macam unsur-unsur dia bisa menjadikan satu kesatuan, itu dalam rancangan. Kemudian pada dasarnya hakikat irama itu adalah menelusuri sifat-sifat perseptual manusia dalam memandang bangunan, dimulai dari mata yang meluncur ke bagian bangunan dari unit satu ke unit lainnya dengan teratur. Jadi dia mengatakan bahwa itu dimulai dari mata, kemudian kita pandang yang menjuru ke bagian bangunan tertentu, contohnya di bagian mana yang kita pandang, dan juga dari unit satu ke unit lainnya, contohnya di bagian pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya, sehingga kita bisa menelusuri di situ bagaimana bangunan-bangunan tersebut. Kemudian irama dapat dicapai dengan cara yang pertama adalah pengulangan atau repetisi. Poin yang pertama adalah garis. Perlu diperhatikan garisnya bagaimana di dalam pengulangan, apakah tebal, tipis, atau bagaimana, dimana tujuannya agar irama bisa tercapai. Kemudian yang kedua adalah bentuk, misalnya jendela, pintu, kolom, dinding, dan lain-lain. Tentu di dalam bentuk ini tidak selamanya sama. Contohnya jendela, tidak selamanya setiap rumah itu memiliki jendela yang sama dan memiliki ukuran juga yang sama. Tentunya kembali kepada yang membutuhkan atau yang menginginkan rumah, yang membuat rumah, apakah jendelanya sama semua ataupun berbeda. Itu juga mempengaruhi perubahan dari bentuk. Kemudian selanjutnya adalah tekstur. Misalnya apakah teksturnya kasar, halus, apakah kayu atau batu, dan lain-lain sebagainya. Kemudian adalah warna. Tentu di dalam tercapainya irama ini tadi, poin yang pertama adalah pengulangan, yang bagiannya adalah warna. Ini juga sangat menentukan warna apa yang kita inginkan, apa sesuai atau tidak, dan kita juga tahu dan mengerti apa itu warna dengan berbagai macam warnanya, bisa kita pilih, bisa merah, kuning, dan lain-lain sebagainya. Kemudian adalah irama dapat dicapai dengan cara yang kedua adalah dalam gradasi atau perubahan bertahap. Apa sajakah bagiannya? Itu adalah yang pertama warna, gelap ke terang atau sebaliknya. Ini juga sangat menentukan di dalam tercapainya suatu irama. Kemudian kedua adalah bentuknya bagaimana, dan dipengaruhi yang ketiga adalah dimensi. Kemudian irama dapat dicapai dengan cara yang ketiga adalah oposisi. Maksudnya di sini oposisi adalah pertemuan garis pada sudut siku-siku, misalnya dalam daun pintu, lemari, dan lain-lain. Selanjutnya adalah transisi. Transisi merupakan perubahan pada garis-garis lengkung. Kemudian adalah radial, adalah irama yang berradiasi pada sentral aksis atau sumbu sentral. Dan terakhir nanti adalah progresif. Irama progresif dibentuk oleh perubahan yang teratur sedemikian rupa sehingga bentuk mirip dengan yang lain. Jadi dari beberapa poin ini, irama dapat tercapai apabila kita sudah memperhatikan hal-hal ini. Yang pertama tadi, di dalam mencapai irama ini kita harus memperhatikan pengulangan, ada bagian-bagiannya tadi di dalam pengulangan. Kemudian kedua gradasi atau perubahan bertahap, baru oposisi, baru transisi, baru radial, dan terakhir nanti itu adalah progresif. Apabila kita sudah mencapai langkah ini, maka otomatis irama dapat dicapai. Selanjutnya, jenis-jenis irama. Irama juga memiliki jenis-jenis. Yang pertama adalah irama statis. Irama statis didapat dengan cara yang pertama adalah pengulangan bentuk
pengulangan garis, dan pengulangan dimensi. Apabila kita sudah melakukan ketiga hal ini, baik itu pengulangan dari bentuk, garis, dan juga dimensinya, maka tercapai yang namanya irama statis, dan itulah yang dinamakan dengan irama statis. Kemudian jenis yang kedua di dalam irama ialah irama dinamis. Irama dinamis dapat dicapai dengan cara yang pertama adalah pengulangan bentuk garis dengan perletakan yang berbeda, kemudian dengan jarak yang berbeda, dan ketiga adalah dengan dimensi yang berbeda. Jadi kalau kita buat perletakannya berbeda, juga jaraknya yang berbeda, dan juga dimensinya yang berbeda, maka itulah yang dinamakan dengan irama dinamis. Berbeda mereka tadi irama statis. Kemudian yang ketiga adalah irama terbuka dan tidak menentu. Didapat dengan cara yang pertama adalah pengulangan bentuk garis dengan jarak yang sama tanpa permulaan atau pengakhiran. Jadi itu kalau ada bentuk garis dengan jarak yang sama tanpa permulaan dan juga perakhiran, itu yang disebut dengan irama terbuka dan tidak menentu. Dan keempat adalah irama tertutup dan tertentu. Didapat dengan cara merubah bentuk unit pada akhir. Ini juga kalau irama tertutup dan tertentu, di bagian terakhirnya kita ubah. Kemudian yang keduanya adalah merubah ukuran dimensi unit pada akhir. Kemudian kombinasi kedua-keduanya, kemudian menambahkan secara menyolok suatu elemen di akhir irama. Jadi itu beberapa poin di dalam jenis-jenis irama. Selanjutnya pada prinsip-prinsip desain, yang poin selanjutnya adalah tekanan atau pusat perhatian. Tekanan merupakan focal point atau pusat perhatian dalam sebuah komposisi bangunan, yaitu berupa area yang pertama kali ditangkap oleh pandangan mata. Itu yang dimaksud dengan tekanan. Tekanan dapat dicapai melalui perbedaan yang kontras dalam ukuran, kemudian warna, kemudian tekstur dan cahaya, kemudian bentuk, kemudian lokasi, selanjutnya ornamen, kemudian arah garis, dan lain-lain. Selanjutnya prinsip desain selanjutnya adalah skala. Maksudnya di sini skala adalah sistem pengukuran alat pengukur yang menyenangkan, dapat dalam satuan sentimeter, inci, atau apa saja dari unit-unit yang akan diukur. Itu maksudnya skala. Gambar skala adalah dimensi yang dipakai untuk gambar sebagai perbandingan. Jadi di dalam gambar ini sangat kita butuhkan yang namanya skala, di mana tujuannya untuk membuat perbandingan dalam suatu gambar. Contohnya berapa skala yang kita gunakan, apakah skala 1:100, 1:50, ataupun 1:20. Itu salah satu contoh dari skala. Kemudian adalah jenis-jenis skala. Apa sajakah jenis-jenis dari skala? Yang pertama adalah skala intim atau akrab. Skala intim akrab menggunakan prinsip yang dapat menimbulkan kesan lebih kecil dari besaran yang sesungguhnya. Jadi perlu kita garis bawahi di situ, menimbulkan kesan lebih kecil dari besaran yang sesungguhnya. Jadi kalau ukuran yang sesungguhnya itu 5 meter, dia bisa kita ubah menjadi ukurannya lebih kecil.
itu maksudnya dari skala intim atau akrab. Kemudian kedua adalah skala normal, manusiawi atau natural. Maksudnya di situ adalah bersifat alamiah, dapat diperoleh dengan cara memecahkan masalah fungsional secara wajar. Itu maksudnya skala normal. Kemudian ketiga adalah skala monumental atau heroik. Maksudnya di situ bersifat berlebihan, kelihatan megah. Dan selanjutnya adalah skala kejutan atau mencengkam. Maksudnya di situ adalah bersifat seolah-olah di luar kekuasaan manusia, tak terduga, di mana manusia sulit merasakan pertalian dirinya dengan ruangan. Itulah beberapa dari jenis-jenis skala. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip di dalam desain adalah proporsi. Yang dimaksud dengan proporsi di sini yaitu hubungan antara bagian dari suatu desain dan antara bagian dengan keseluruhan. Kemudian menurut Vitruvius ada hubungan tertentu antara ukuran bagian terkecil dengan ukuran keseluruhan, maka itu yang dinamakan dengan proporsi. Kemudian prinsip pada desain selanjutnya adalah urutan. Maksudnya di situ menurut H.K. Ishar tahun 1992 pada halaman 110 dan 121, urutan adalah suatu peralihan atau perubahan pengalaman dalam pengamatan terhadap komposisi. Tujuan penerapan prinsip urut-urutan seperti dalam arsitektur adalah untuk membimbing pengunjung ke tempat yang dituju dan sebagai persiapan menuju klimaks. Kemudian prinsip-prinsip dalam desain selanjutnya adalah kesatuan. Maksudnya di situ adalah keterpaduan yang bersifat tersusun beberapa unsur menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Cara membentuk kesatuan adalah dengan penerapan tema desain. Ide yang dominan akan membentuk kekuatan dalam desain tersebut. Jadi itu saja beberapa prinsip-prinsip di dalam desain. Jadi untuk lebih jauhnya nanti kita akan ketemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya sapa kita kembali. Selamat pagi ya.